Injil itu bukan dari yang lain. Injil yang menyelamatkan, yang pasti menyelamatkan, pasti bekerja, itu adalah dari Allah. Dan Yesus menggenapinya hari ini. Tuhan yang sesungguhnya atas dunia, Allah yang hidup bertindak, dan barang siapa yang percaya kepadanya mengalami tahun rahmat sudah tiba. Kembali saudara, kalau ini dikaitkan dengan perubahan sosial, fisik yang kelihatan, saudara, saya memberikan begini, entahkah kita saat ini berada dalam kondisi miskin rohani atau dan juga miskin secara fisik, firman Tuhan ini akan terjadi. Barang siapa percaya kepada Kristus mengalami tahun rahmat sudah tiba. Saya tidak mengatakan bahwa orang miskin akan menjadi kaya seketika, atau perbudakan dihapuskan dalam waktu semalam, atau benang kusut kemacetan Jakarta akan diuraikan dalam waktu 100 hari. Saya masih ingat saudara sebuah khotbah Natal Pekantas beberapa tahun yang lalu, sang pengkhotbah mengatakan dalam Lukas 2, gembala miskin yang menyembah bayi Yesus tetap pulang sebagai gembala miskin. Tetapi saudara, lambat tapi pasti, kemiskinan yang dijalani bersama dengan Yesus adalah kemiskinan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam waktu Tuhan pasti ada perubahan. Beberapa waktu yang lalu dalam konteks saya sudah mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya baca sebuah tulisan. Pas saya baca buku itu, saudara, buku dari Filipensi, Soul Survivor, buku yang merupakan kumpulan dari tokoh-tokoh yang dikagumi oleh Filipensi. Salah satunya, saudara, dia menceritakan akan satu tokoh yang bernama Robert Coles. Saudara, Robert Coles ini adalah seorang pengarang, seorang psikiatris anak-anak, child psikiatris, profesor dari Harvard. Saudara, Filipensi sangat kagum kepada dia, karena orang ini sangat dikagumi di dunia sekuler, tetapi dia seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, dalam penelitian dia, saudara, dalam kehidupan yang miskin dan tertindas pada waktu itu, orang kulit hitam di Amerika, saudara, dia menyaksikan, si Robert Coles menyaksikan bahwa orang negro yang miskin dan menderita ini, entah mengapa, dia bilang, bukan entah mengapa, saudara, intinya dia melihat, saudara, bahwa dari minggu ke minggu mereka melakukan ibadah dan kelihatan mata mereka bercahaya gitu. Kemiskinan tidak terlalu berubah dengan cepat dalam kehidupan orang negro kulit hitam pada waktu itu. Tetapi dia melihat, saudara, dampak Injil itu, dampak Kristus yang hari itu, yang sudah datang itu, membawa kabar baik itu betul-betul dinikmati oleh mereka. Kelihatan, saudara, bagaimana mata mereka bercahaya ketika beribadah, dan mereka lanjutkan kehidupan di hari esok dengan kembali dengan penuh pengharapan seperti itu. Dia mengatakan bahwa tidak betul sebetulnya bahwa di tengah kemiskinan dan penderitaan tidak ada harapan. Dia menyaksikan pengharapan di tengah kemiskinan dan penindasan. Dan dia akhirnya melihat, saudara, Kristus adalah rahasia pengharapan dan belas kasihan. Kristus. Dan satu juga yang menarik, saudara, bagaimana seorang pemuda Kristen yang kemudian ikut serta di dalam perjuangan untuk penyamaan kulit hitam dan kulit putih. Dia, pemuda ini mengatakan, saya tidak tahu apa-apa tentang politik, tentang sosial dan sebagainya. Saya tidak pelajari itu. Tapi yang saya tahu adalah saya kenal Kristus. Katakan, saya kenal Kristus. Kristus memenuhi hidup saya, dan saya tidak bisa mengerti ketika manusia menginjak sesamanya seperti anjing dan sebagainya. Dan pemuda ini, saudara, menjadi seorang yang boleh terlibat di dalam pembebasan seperti itu dengan satu rahasia, Kristus. Dia kenal Kristus, dan kasih Kristus boleh kemudian membuat dia melakukan tindakan itu. Saudara, itu yang pertama, panggilan untuk boleh percaya kepada Yesus, dan tahun rahmat itu tiba. Yang kedua, saudara, aplikasi yang kedua saya pikirkan adalah panggilan untuk menghadirkan dan menyaksikan misi Kristus di dunia ini. Inilah tugas panggilan gereja atau orang percaya.
Missio Dei, penyembahatan Allah, dikerjakan oleh Kristus, Missio Christi, dihadirkan, diproklamasikan oleh gereja. Kalau kembali kita pakai istilah Latin, saudara, Missio Ecclesia. Nah, ada satu kalimat, kalau ini kita boleh memperdalam, saudara, akan panggilan gereja untuk mengerjakan misi Kristus atau menghadirkan dan memberitakan misi Kristus. Ada seorang bernama Alfred Loisy mengatakan dengan ironi, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, memerintah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang muncul adalah gereja. Kalimat ini mengungkapkan kesedihan. Alih-alih ekspektasi besar tentang kerajaan Allah, tentang sebuah dunia baru yang diubah oleh Allah sendiri, di mana Kristus memproklamasikannya dan mengatakan sudah genap, kita mendapatkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Penggantinya benar-benar menyedihkan. Titik 2, gereja. Kristus memberitakan kerajaan Allah, hadir, memerintah di tengah dunia ini. Tetapi ternyata kemudian hasilnya hanya gereja, dalam tanda kutip hanya gereja. Pemikiran yang timbul, saudara, apakah betul para rasul salah berstrategi atau mengecilkan misi Yesus hanya dengan membangun gereja, sehingga kehadiran pemerintahan Allah tidak dirasakan di dunia ini? Kira-kira demikian. Tapi saudara, bisakah kesalahannya bukanlah salah Paulus membangun gereja-gereja di berbagai kota? Dia tidak membangun, saudara, partai-partai dan sebagainya. Bisakah kesalahannya bukanlah pada berdirinya gereja atau pada strategi membawa individu-individu kepada Kristus, tapi salahnya adalah gereja orang percaya tidak menjalankan misi kerajaan Allah bagi dunia ini. Ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah, Ia justru mewatakan Allah sebagai Allah yang hidup, yang mampu bertindak secara konkret di dunia ini dan dalam sejarah. Allah itu sungguh-sungguh ada. Allah kini sedang bertindak menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas sejarah. Dan melalui kehadiran dan tindakan Yesus, Allah di sini dan saat ini telah masuk secara aktif ke dalam sejarah. Tetapi tanpa kekuasaan duniawi, tapi dengan kuasa kasih sampai kepada kesudahannya. Saudara, Kristus menyatakan kehadiran Allah. Allah masuk dalam sejarah. Dan gereja punya satu tugas kemudian, menghadirkan dan memberitakan misi Kristus itu. Yohanes 17, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Saudara, saya perhatikan kata sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Saudara, kembali kalau saya merefleksikan diri saya termasuk agak sukar untuk mengerti kata misi. Saya kadang-kadang membela diri bahwa saya lebih kuat kepada pembinaan, bukan misi. Saya lebih suka, kalau dalam istilah perkantas, saudara, saya lebih suka P2 dan P3 ketimbang P4, misi. Tetapi saudara, mungkin bicara sebagai pribadi bisa saja kita punya bagian masing-masing. Tapi bicara secara utuh, secara komunitas, orang percaya atau gereja dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kalau satu kalimat mengatakan, saudara, bahwa gereja yang tidak bermisi bukanlah gereja. Makna kehadiran gereja terletak pada misinya. Bila gereja orang percaya tidak berbuat apa-apa untuk menghadirkan dan menyaksikan misi Kristus, maka gereja kehilangan rasanya. Saya tidak berani, saudara, mengatakan gereja kehilangan eksistensinya. Saya mau mengatakan ada tetapi tidak ada. Tapi mungkin lebih lembut, ada tetapi tidak nyata. Tapi kalimat itu mengatakan, saudara, bahwa jati diri gereja sebetulnya terletak kepada misinya. Saudara sekalian, itu yang kedua, panggilan kepada gereja untuk bermisi. Missio Christi, saudara, haruslah diikuti oleh Missio Ecclesia, gereja yang bermisi. Yang ketiga, saudara, aplikasi yang ketiga adalah tantangan untuk menghadirkan
dan menyaksikan Missio Christi. Ada dua tantangan yang saya boleh simpulkan dari perikop ini, saudara. Yang pertama adalah ketidakmampuan. Merasa tidak mampu untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, atau menghadirkan, memberitakan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terlalu berat tantangannya, terlalu besar. Nah, dalam hal ini, saudara, dalam bukunya Verkwell mengatakan akan satu panggilan kepada orang Kristen, kepada gereja Tuhan untuk masuk kepada Militia Christi. Nah, Militia Christi, saudara, itu bicara soal peperangan rohani. Nah, tetapi yang menarik dikatakan, ketika orang percaya dipanggil untuk Militia Christi, kita tidak dipanggil untuk berperang supaya menang. Kita bukan dipanggil untuk berperang supaya menang, tetapi kita berjuang dari kemenangan, berdasarkan kemenangan, yaitu kemenangan Kristus. Kita diutus ke medan peperangan dengan satu iman bahwa kemenangan telah dicapai. Saya jadi menghayati begini, saudara, already but not yet. Itu membuat kita seharusnya terus punya pengharapan. Sekalipun, bukan mungkin, saudara, ya, tampaknya pasti, mengalami sekali-kali kalah dalam peperangan. Kalau satu kalimat mengatakan, you may lose the battle, don't lose the war. Kau mungkin akan kehilangan satu pertempuran dalam hidupmu, tapi jangan kehilangan seluruh medan peperangan itu yang sesungguhnya sudah dimenangkan oleh Kristus. Already but not yet. Already but not yet, saudara, membuat kita berpengharapan, tidak putus asa ketika peperangan terasa berat dalam hidup kita atau di tengah-tengah kehidupan kita ini. Di sisi yang lain, saya kalau boleh membalikan, yet but not already, gitu ya. Sudah, tetapi not yet but already but not yet but already. Ya, saya bikin, saudara, yang kedua adalah not yet, belum selesai, dalam arti salah satu bahaya orang Kristen tidak terlibat dalam peperangan rohani adalah merasa mapan, merasa cukup, merasa bahwa sudah selesai perjuangan kita. Tapi, saudara, kalau kembali kepada Alkitab, selama masih ada hayat di kandung badan, peperangan itu terus menjadi bagian kita. Saya tidak tahu, saudara, apakah Alkitab mengajarkan kepada kita pensiun, gitu ya. Setahu saya, saudara, Paulus pensiun ketika mati, gitu ya. Yesus pun ya sudah mati, saudara. Iya. Saya pikir itu, saudara, mungkin salah satu sebab mengapa kita tidaklah berdampak lebih luas dan lebih jauh, karena kita merasa sudah cukup. Already betulan, saudara, tidak ingat kepada not yet-nya itu, bahwa tetap terjadi peperangan. Dan tantangan yang berikut, saudara, adalah penolakan dan penganiayaan. Dalam perikop ini, saudara, dikatakan Yesus kemudian mau dianiaya. Tetapi Yesus dikatakan berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Waktunya belum tiba untuk bagi dia mati, saudara. Tetapi yang pasti itu adalah kenyataan bahwa ketika kita masuk dalam Militia Christi, kita masuk dalam peperangan menghadirkan, memberitakan misi Kristus, kita akan mengalami yang namanya penolakan dan penganiayaan. Dan semua kita, saudara, rentan terhadap penolakan. Saya pikir semua kita dalam skala tertentu ketika mengalami penolakan akan mengalami apa artinya ragu, apa artinya bimbang, apa artinya frustrasi. Dan yang kedua, saudara, penganiayaan membuat kita takut. Jujur, saudara, saya termasuk ngeri membayangkan penganiayaan. Saya ngeri membayangkan bila diri saya atau keluarga saya menjadi korban tragedi 98. Saya ketika menyadari, saudara, dari tulisan-tulisan yang saya baca,
Ketika lihat di TV sih hanya kebakaran gitu ya dan sebagainya, tapi ketika membaca pemerkosaan dan sebagainya, saya ngeri saudara membayangkan kalau penderitaan itu boleh terjadi. Karena itu saudara, saya kagum kepada mereka yang dalam tanda kutip berani menghampiri penderitaan. Saya kagum dengan para misionaris yang rela untuk pergi ke negeri yang jauh dan kemudian menghadapi ketidakpastian, tapi mereka berani. Tapi saudara, ketika saya memikirkan dengan serius, satu kali saudara, orang-orang yang terkena sakit kanker, penyakit yang tidak dapat terlalu dipastikan apa penyebabnya, dan saat ini semakin banyak orang yang kena, saya berpikir, bukankah pada hakikatnya sakitnya menderita penganiayaan ataupun ancaman kematian orang yang menderita kanker sebetulnya tidak beda dengan mereka yang menderita atau mati karena penganiayaan. Poin saya saudara adalah, ternyata kita tidak dapat menjamin bahwa hidup kita pasti terjamin. Kalaupun saudara dan saya menolak penderitaan, atau kita menolak untuk mengambil bagian dalam misi Kristus karena kita takut penderitaan, tapi ternyata kita tidak bisa menjamin bahwa hidup kita terjamin. Saya teringat teman saya menceritakan beberapa temannya yang tinggal di luar negeri dan mengalami sakit yang melumpuhkan hidup mereka.